Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat hadir kembali di Masjid Al-Furqan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang paripurna. Ingatlah bahwa kita hanyalah seorang hamba. Hamba itu tugasnya melayani tuannya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Hamba tidak boleh sombong, hamba tidak boleh merasa memiliki, semuanya dicukupi oleh tuannya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, itulah konsep dasar kita dalam hubungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada sore hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini sekali lagi Ustaz Niki Alma tidak bisa hadir membersamai kita, tidak bisa membersamai kita karena beliau ada keperluan, dan sebagaimana biasa apabila tidak ada ustadznya maka saya menggantikan ustadz yang berhalangan, ya. Ibarat kata pepatah, tidak ada rotan akar pun apa boleh buat, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih belum bicara dulu di keluar. Kita pertemuan yang kemarin itu Nusewu membahas masalah waris kalau tidak salah, betul? Ya, waris ya. Membahas masalah waris. Nah, kita teruskan ya. Insya Allah besok masih ada pertemuan satu kali lagi, gitu, hari Kamis malam Jumat, sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ustadz Niki Alma nanti bisa membersamai kita, ya. Nah, menikah kita meneruskan kajian yang kemarin, yaitu tentang warisan. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya mengetahui tentang hukum waris itu hukumnya apa? Kita sudah paham belum mengenai hukum waris? Belum. Kita sudah paham belum mengenai apa yang dibaca ketika kita sholat? Sudah ya? Hafal ya? Jadi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya menyampaikan, bahwa
kita adalah hanya seorang hamba yang melayani tuannya. Kita sudah dicukupi segala sesuatunya oleh Tuhan kita. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sepakat apa betul? Sepakat ya? Ya, Allah menantang kita apabila kita mencoba-coba untuk memperkarakan Allah, karena Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Maka Allah menantang kita apabila air yang ada di lautan dipakai untuk tinta, menuliskan kalimat-kalimat Allah, menuliskan nikmat-nikmat Allah, dan pohon-pohon yang ada di muka bumi dipakai sebagai penanya untuk menuliskan kalimat-kalimat dan nikmat-nikmat Allah, ditambah 7 kali lipat lagi, maka itu semua tidak akan pernah cukup untuk menulis kalimat-kalimat dan nikmat-nikmat Allah. Niki yakin apa betul niki? Yakin apa betul? Kudu yakin nggih? Yang namanya udara kita tidak pernah minta, tapi Allah selalu kasih. Ini udara ini kalau beli berapa Pak Dokter? 1 tabung itu berapa harganya? 400. Pak Dokter bukan penjual tabung oksigennya. 400.000 kali ya? 400.000. Waktu zaman Covid tabung itu laris banget. Gini betul. Soalnya apa? Efek dari virus Covid itu membuat sesak bernafas, sehingga tabung oksigen itu penting banget. Okay. 1 tabung itu kalau katakanlah harganya 400.000, dipakai kalau tidak salah cuma 3 hari ya Pak Dokter. 3 hari itu habis. Ya. Coba kalau setiap 3 hari sekali kita keluar uang 400.000, berarti 1 bulan berapa? 4 juta 1 bulan hanya untuk beli oksigen saja. Alhamdulillah Allah memberikan oksigen kepada kita secara cuma. Nah, persoalannya adalah kita manusia sering lupa akan nikmat dan pemberian Allah. Sehingga ada nggak orang yang hidupnya sengsara? Ada. Bukan karena sedikitnya nikmat Allah, tetapi karena sedikitnya rasa syukur dia atas nikmat Allah. Gitu kan? Nah, kalau sholat itu wajib merupakan ibadah kepada Allah, bagaimana dengan hukum waris? Hukum waris itu hukumnya apa? Ini Mas Riki kok jadi kayak gitu. Mas Riki, hukum waris itu hukumnya adalah wajib ain. Ya, mengetahui hukum waris adalah wajib. Harta warisan itu adalah harta yang ujuk-ujuk muncul ketika ada orang tua meninggal dunia. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Masih ini kan enggak kok beda. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, jamaah Al-Furqan mati, yang ketua takmir mati juga, tapi agak nanti ya, jangan sekarang. Nah, semuanya pasti akan meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia pasti meninggalkan harta. Harta itu namanya harta warisan. Bagaimana caranya mengelola harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu? Caranya itu ada di dalam Islam, ya? Dan mengetahui cara itu hukumnya wajib. Ada nggak orang yang kaya raya tapi tidak punya anak? Ada. Orang-orang Jepang itu tidak pada meninggalkan warisan untuk anaknya, ya, tetapi mereka meninggalkan warisan untuk binatang peliharaannya, kucingnya dan anjingnya. Ketika ditanya kenapa mereka tidak mau memberi warisan kepada anak-anaknya, karena anaknya tidak peduli kepada mereka, anaknya tidak pernah mengunjungi mereka. Yang selalu berada di sisinya yaitu kucingnya. Sehingga membuat surat wasiat, apabila saya mati,
maka seluruh harta ini aku berikan kepada kucingnya. Sehingga di berita-berita media sosial ada kucing yang kaya mendadak, dapat warisan miliaran karena tuanya meninggal dunia. Kira-kira kucing kalau dikasih uang 1 miliar manfaat apa enggak? Ya manfaat untuk makan kucing itu, tapi kan ya tragis ya. Yang lain saja pada kelaleran, kenapa kok kucing malah dikasih warisan? Maka dari itu hukum waris dalam Islam adalah wajib. Ya, kalau kita tidak mengetahui hukum waris itu belajar, dan belajar itu adalah wajib. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah pertanyaan, ya. Ada sebuah pertanyaan yang diasuh tanya jawab ini oleh Dr. Dian Berkah, sarjana hukum Islam, magister hukum Islam. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekretaris MTT. MTT itu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan founder Waris Center. Berarti ini kira-kira sahih enggak ini pendapatnya? Sahih ya? Mari kita baca beberapa kasus seperti ini. Bisa dibaca? Yang paling atas ya. Begini Ustaz, saya 3 bersaudara, masing-masing dibelikan rumah masing-masing dibelikan rumah. Jadi 3 anak ini dibelikan rumah. Ya. Yang nomor 2 dibelikan perumahan, yang nomor 3 dibelikan terus dibangunkan rumah. Ya bodoh ya, namanya diberi rumah. Lah ini yang nanya ini kira-kira nomor berapa? Nomor 1 ya. Ya, ini nggak diceritakan ya. Begini Ustaz, saya 3 bersaudara, masing-masing dibelikan rumah. Ya ini kurang pas juga. Dibelikan rumah. Yang nomor 2 dibelikan perumahan. Yang nomor 3 dibelikan terus dibangunkan rumah. Mungkin tanah, terus kemudian dibangunkan rumah. Pokoknya dihibai, diberikan rumah ya, 3-tiganya. Terus rumah ke Prabon, maksudnya rumah tabon gitu ya. Ya, rumah asli, rumah di mana 3 saudara 3 anak ini dilahirkan. Rumah ke Prabon dikasihkan saya. Terus bapak menikah lagi. Ini poligami apa enggak? Kok tahu kalau istrinya udah meninggal? Ya, mana yang mengatakan meninggal? Ini belum ada gitu. Tapi ya, insya Allah sudah meninggal ya. Ya. Oh, setelah ibu meninggal, belum sampai ke sini ya, makasih. Dikasihkan saya rumah induk, dikasihkan saya. Berarti ini ada berapa rumah? 3 rumah ya, untuk 3 anak ya. Setelah ibu meninggal, bapak beli rumah lagi sama istri barunya. Boleh nggak bapak beli rumah lagi? Boleh. Ayo boleh, duduknya sendiri masuk nggak boleh ya. Anak-anak jangan cerewet ya kalau nanti bapak beli rumah lagi sama istri yang baru. Bapak beli rumah lagi sama istri barunya setelah bapak meninggal. Jadi setelah beli rumah ya, setelah beli rumah terus bapak meninggal ya. Oke. Rumah itu dijual sama istrinya. Boleh nggak rumahnya itu dijual sama istri yang keduanya bapak? Boleh? Boleh nggak? Nah itu rumahnya siapa? Kok main jual seenaknya? Itu rumahnya istrinya atau rumahnya anak-anak yang 3 itu? Itu kan rumah bapaknya, ya enggak? Boleh nggak istrinya jual? Ulangi ya. Bapak beli rumah lagi sama istri barunya. Ini berarti ada rumah yang keempat ya. Setelah bapak meninggal, rumah dijual sama istrinya. Saya sama adik-adik dah nggak mudik-mudik Ustaz.
Jadi 3 bersaudara ini berarti anak tirinya ya itu merasa pun cukup kalau mboten ajeng njaluk bagian dari rumah yang keempat ya. Lah masalahnya dia punya hak apa enggak yang 3 anak ini di rumah yang keempat? Ya enggak? Ya kalau enggak punya hak ya jangan minta. Gini mboten. Sing cetha niki, cethane pripun? Punya apa enggak hak di sana? Punya, ya harus dikasih dong. Enggak, saya enggak minta. Oh bagus, gitu ya. Nah, tapi kalau enggak punya hak ya jangan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Gitu ya. Saya tidak mudik-mudik Ustaz. Karena saya tinggal di rumah Keprabon, di rumah Tabon, apa saya harus berbagi dengan adik-adik Ustaz? Saya tinggal di rumah yang induk itu, bu besar, bu kecil, ini tidak diceritakan. Tapi dari 3 rumah tadi itu dia tinggal di rumah dia dilahirkan, kira-kira gitu ya. Pertanyaannya, apakah anak yang pertama tadi itu yang bertanya ini itu harus berbagi kepada adik-adiknya? Bagaimana Ustadz agar semuanya bisa sesuai dengan hukum waris Islam? Niki kasus kayak gini banyak terjadi nggak di masyarakat? Banyak ya. Untung ini masih pada hidup, gini betul. Ada nggak kasus rumahnya rumahnya belum dijual, masih ada, tetapi rumah itu miliknya Simbah sudah meninggal. Terus Simbah punya anak 27. Ayo terserah Simbah mau punya anak berapa ya. Anak 27, anaknya juga sudah pada meninggal semua. Nah itu berarti rumah itu punyanya siapa? Ayo, punyanya siapa? Cucu. 1 anak itu punya 5 orang anak. Berarti cucunya ada berapa? 27 kali 5 sama dengan, ya tolong kalkulator teman. Pokoknya banyak ya. Ada 100-an lebih ya. Ya 135 kalau begitu. 135 cucu ini berhak atas rumah itu. Ya enggak? Dan dilala cucunya yang 135 itu ada 50 cucu yang meninggal dunia. Ini berarti yang memiliki siapa? Yang memiliki siapa? Yang meninggal dunia masih memiliki enggak? Itu berarti jatuh kepada cicitnya. Yang 50 orang yang meninggal dunia itu dari 135 itu punya anak masing-masing 4. Nah terus rumah itu yang memiliki berapa orang berarti? Ya, Muhammad enggak kalau kayak gini. Ya silakan Muhammad sendiri ya. Dan kasus ini terjadi ya pada Simbah saya. Ya, buyut saya itu anaknya cuma 1. Terus kemudian buyut karena anaknya cuma 1, buyut itu bilang sama Simbah saya, aku mau kasih rumah ini untuk cucuku sing pintar ngaji ya, namanya Abdullah Fakir, salah satu cucunya. Tapi waktu bilang kayak gitu tidak ada saksi, tidak bilang ke kalurahan, sehingga letter C nggak bisa dibuat sertifikat, karena sertifikat itu dasarnya surat pengantar dari kalurahan. Nah kalurahan setelah zaman sekarang diomongin kayak gitu, lah mana buktinya? Seharusnya dulu waktu buyut masih hidup memberikan hibah, datang ke kelurahan disaksikan, terus dicatat di buku tanah kalurahan. Mumet nggak ini? Ya, kalau tidak kayak begitu, kami nggak ada catatan dan kami tidak bisa memberikan surat pengantar. Berarti sertifikatnya gimana? Nggak bisa diproses. Mumet nopo betul ini. Padahal buyut sudah meninggal dunia, Simbah juga sudah meninggal dunia, Abdullah Fakih juga sudah meninggal dunia cucunya. Nah, terus adanya cuma cicit-cicit, jumlahnya 400 orang. Ada yang di Madinah, ada yang di Jerman, ada yang di Cina, ada yang di Amerika, ada yang di Malaysia. Itu kira-kira kalau dikumpulkan KTP sama kakaknya itu tumpuannya 2 meter sendiri.
Mumet apa mumet nih? Pusing. Maka dari itu kata Rasulullah ada 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Apa saja? 1, sholat kalau sudah datang waktunya untuk segera dilaksanakan. Targetnya sebelum adzan sudah datang ke masjid. Jangan jadi target makmum masbuk lagi. Terus yang kedua, apa yang tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Apa? Iya, jenazah untuk dimakamkan dan diselesaikan urusan warisannya, gitu nggih? Untuk segera dimakamkan dan diselesaikan semua urusan warisannya. Ini yang urusan warisan apa atau mboten? Apa ya? Berat ini. Soalnya nusewu ada perasaan biasanya kalau orang Jawa, ya enggak? Enak apa enggak, pekewa apa enggak dan sebagainya itu kan. Nah, tapi ini harus. Kalau hukum tidak ditegakkan, pekewa kayak gitu, kacau banget. Kayak buyut saya itu. Akhirnya sampai sekarang korbannya terpenuhi. Nah, terus yang ketiga, anak gadis untuk dinikahkan. Kalau sudah datang jodohnya, gitu nih. Tapi jodohnya diverifikasi dulu antara bobot, bebet, bibit, bebet, ya, dan seterusnya itu harus dicek dulu, itu ya. Nah, waris ini termasuk perkara yang harus disegerakan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan ini maka tadi Dr. Dian Berkah, SHI MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, ini menjawab begini ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Berbicara tentang distribusi harta waris. Ini nasihat yang dibaca yang paling atas sendiri ya. Berbicara tentang distribusi harta waris, ya. Berbicara tentang harta si mayit pewaris. Harta milik si mayit itu bisa bersumber dari harta yang dibawa si mayit sebelum menikah. Harta milik si mayit juga bisa bersumber dari harta bersama antara si mayit dengan suami atau istri. Nah, sekarang ini nggak usah diterusin ke sini dulu ya. Ya, kita diskusi dulu. Jadi ini tadi yang dibicarakan ada 2 persoalan. Persoalan pertama, ini rumah yang dibeli bapak sama ibu sambung, ibu tiri, itu ya, yang dijual sama ibu tirinya, ya, itu anaknya yang bertiga ini punya hak apa tidak atas rumah yang dijual itu? Punya nggak? Punya, betul. Ya. Punyanya berapa jumlahnya? Kalau rumah itu dijual laku 1 miliar, ini anak 3 ini dapat berapa? Dapat 1/4. Nah, ini tergantung. Uang yang dipakai untuk membeli itu uangnya bapak atau uang bersama dengan ibu tiri. Nah, ini berbeda. Jelas nggih? Kalau uang bersama, maka berarti hartanya yang 1 miliar hasil jual tanah itu harus dibagi 2, 500. Paham nggih? Tapi kalau itu duitnya bapak almarhum, maka 100% itu miliknya bapak almarhum. Berarti uang 1 miliar itu tidak dibagi 2. Paham nggih? Kenapa kok harus dibagi 2? Ya, karena harta gono gini. Harta bersama suami istri yang dikumpulkan sejak
menikah. Paham ini? Harta gono gini itu tidak ada hukumnya di dalam Islam. Syariat Islam tidak mengaturnya. Lalu dari mana muncul harta gono gini? Dari adat istiadat kebiasaan budaya di Indonesia, khususnya di Jawa. Paham ini? Kenapa kok adat kebiasaan di Jawa kok bisa diambil oleh Islam sebagai hukum Islam? Prinsipnya Islam adalah agama toleran. Islam membolehkan, Islam mengakomodir adat istiadat kebiasaan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan akidah Islam, yaitu mensyirikan Allah, menyekutukan Allah. Paham lagi? Ya. Kalau adat istiadat itu berbau syirik, menyekutukan Allah, boleh apa tidak? Tidak. Di Jawa ini ada harta bersama suami istri yang menikah, namanya harta gono gini. Harta gono gini itu biasanya istri berkata kepada suaminya, "Mas, duitmu kuwi yo duitku. Nek duitku apa sih kono duitku dhewe namanya. Duitku yo duitmu. Sama-sama dipakai." Begitu nggih? Paham apa mboten iki? Ya, ini harta gono gini. Di Indonesia tahun 74 setelah dilakukan seminar-seminar di IAIN, Institut Agama Islam Negeri seluruh Indonesia, pakar-pakar, ustadz-ustadz, profesor-profesor sudah menyeminarkan, kemudian membuat satu kompilasi hukum Islam. Ya, tahun 74 sudah diundangkan, dan inilah dasar yang dipakai untuk memutuskan perkara-perkara perdata di kalangan umat Islam. Kalau menikah itu di KUA, tapi kalau bercerai itu di pengadilan agama. Pakainya hukum yang mana? Ini kompilasi hukum Islam. Lalu hukum syariat Islam dipakai enggak? Tetap dipakai. Jadi mix antara kompilasi hukum Islam dan hukum Islam. Senang lagi? Nah, mixnya bagaimana? Kasus tadi, kasus bapak yang membeli rumah, yang membeli rumah, terus kemudian setelah bapak meninggal itu dijual oleh istri kedua, oleh ibu tirinya. Apabila, dengerin ya, apabila beli rumahnya itu setelah menikah, ukurannya itu, ya, menikah hari ini tanggal berapa? 20 Februari, ya, menikah hari ini, besok pagi 21 transaksi jual beli rumah. Berarti itu harta gono gini bukan? Benar bukan? Gono gini. Meskipun sumbernya cuma dari bapak, tetapi status pernikahan KUA tercatat tanggalnya 20 Februari. Beli rumahnya besoknya. Kok tahu? Ada catatannya di notaris. Akta jual beli tertanggal 21 Februari. Kalau ini yang terjadi, maka rumah itu harta gono gini. Ketika bapak meninggal dunia, maka hartanya dibagi dua dulu. Ketika laku 1 miliar, maka duitnya bapak 500 juta, duitnya ibu 500 juta. Paham ini? Ya. Nah, pertanyaannya, istri yang kedua dapat nggak harta warisan dari bapak yang meninggal? Dapat nggak? Dapat. Dapatnya berapa? 1/4
Kenapa? Karena tidak punya anak. Kalau punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Paham ya? 1/8. Kalau ya, 500 juta hartanya bapak, berarti istri mendapatkan 1/4 dari harta bapak yang sudah dibagi, yaitu 500 juta. Bisa ya? 500 juta itu 1/4-nya itu dipek sama ibunya. Lah ibunya kan sudah dapat 500 juta. Iya, itu bukan warisan, tapi harta gono gini. Assalamualaikum ya. Nah, terus kemudian hukum Islamnya di mana? Hukum Islamnya bermain di sini. Bapak istri yang menikah dan suaminya meninggal tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 bagian dari harta suaminya yang 500 juta. 1/4 dari 500 juta berapa, Bu Yuti? 125. Betul? Ya, 125 juta. Jadi haknya si ibu ini, ibu Sanu ini, itu kalau sudah dijual rumahnya tadi laku 1 miliar, berarti haknya si ibu ini berapa? 500 juta ditambah 125 juta sama dengan 625 juta. Sisanya yang berapa itu berarti? 375 juta itu dipek siapa? Anaknya. Dipek anak-anaknya. Anaknya kalau laki-laki semua berarti dibagi 3. Tapi kalau anaknya ada 1 yang perempuan berarti dibagi berapa? 1 perempuan. Dibagi berapa? Dibagi 5, betul. Perempuan dihitung 1, terus laki-laki dihitung 2. Tadi anaknya 3, perempuan 1, laki-laki 2. Laki-laki yang 2 berarti 4, betul? Terus kemudian perempuannya 1, berarti dibagi 5. 375 juta itu dibagi 5. Terus dapat berapa misalnya nih? 375 juta dibagi 5 berapa? Ini 7. Berapa? 75. Oh ya. Berarti masing-masing bagian 1/5-nya dapat 75 juta. Si anak perempuan dapat 75 juta, anak laki-laki dapat 150 juta. Gitu ya. Kalau anaknya itu 3, laki-lakinya 1, perempuannya 2, berarti dibagi berapa? Dibagi 4. Laki-laki 1 itu sama dengan 2 nilainya, terus perempuannya ada 2, nilainya masing-masing 1, dibagi 4. Begitu ya cara menghitungnya. Apabila waktu pembelian rumah itu setelah ijab kabul dan resmi ada tok buku nikahnya. Contohnya ya. Tetapi kalau belinya itu sebelum menikah, ya, maka itu harta gono gini atau bukan? Bukan harta gono gini. Terus si ibu tiri itu dapat apa enggak dari menjual rumahnya 1 miliar itu? Dapat? Dapat. Cuma dapatnya berapa? Uang 1 miliar itu berarti punyanya siapa? Bapak tok almarhum. Oke. Kemudian syariat Islam berlaku. Berlakunya gimana? Jatahnya istri, ibu itu adalah berapa tadi? 1/4. 1 miliar 1/4-nya dapat berapa berarti?
250 juta. Jadi si ibu itu dapat haknya cuma 250 juta. Yang 750 juta DP siapa? DP anak-anaknya. Oke? DP anak-anaknya itu apabila tidak ada orang tuanya. Kalau ada orang tuanya, ya, tidak punya anak, orang tuanya dapat apa enggak? Dapat. Dapatnya berapa? 1/6. Ibunya 1/6, bapaknya juga 1/6. Ini kalau bapaknya masih hidup. Kalau bapaknya sudah meninggal, dapat warisan enggak? Enggak dapat. Paham ya? Ya. Kenapa aku bisa enggak dapat warisan? Wong mati orang obah. Yang obah medeni bocah. Ini lagu sluku-sluku. Betul? Ya, gitu ya. Sehingga perbedaannya di sini tergantung ketika mau beli rumah itu setelah menikah atau sebelum menikah. Kalau setelah menikah, boleh gini dia. Berarti gimana? 1 miliar dibagi 2 dulu, 500 juta kasihkan ke ibu. Ya, ibu juga dapat lagi dari siapa? 1/4 dari harta warisnya bapak yang 500 juta sisa. Paham nih? Ini contoh kasus perbedaan syariat Islam sama kompilasi hukum Islam. Saya meninggal hari ini. Misal cuma-cuma wong ya. Saya meninggal hari ini. Bapak saya konglomerat meninggalnya besok. Ya. Pertanyaan, anak saya dapat warisan dari hartanya kakeknya yang konglomerat itu apa tidak? Dapat enggak? Artinya kakek yang konglomerat itu punya harta banyak, ya. Tapi anaknya meninggal duluan. Meskipun kacek sehari atau 1 jam, ya, tapi anaknya udah mati duluan. Terus pembagian harta warisannya dilakukan 1 tahun kemudian, katanya kakek, atau 1 bulan kemudian. Pertanyaannya, anaknya ini, cucunya kakek yang anaknya meninggal dunia ini dapat harta warisannya kakeknya konglomerat apa tidak? Dapat. Anaknya laki atau perempuan terserah, mau laki mau perempuan, yang penting dapat gak? Kan berarti cucu, ya enggak? Cucu dapat gak? Dapat gak? Dapat apabila yang digunakan kompilasi hukum Islam. Tapi tidak dapat apabila yang digunakan hukum syariat Islam. Paham begini? Kenapa kalau hukum syariat Islam anaknya cucunya jadi nggak dapat? Karena yang harusnya dapat warisan dari konglomerat tadi adalah anaknya. Paham begini? Karena anaknya sudah meninggal, maka gugur hak warisannya. Setelah buat ini, ya kan? Loh, kenapa nggak jatuh kepada anaknya, cucunya? Gini pembetul, ya, tidak jatuh-jatuhan kepada cucunya, karena ini syariat Islam. Lalu bagaimana? Ya sudah, prinsipnya wong mati kuwi ora obah. Nek obah malah medeni bocah. Apa meneh nampa waris. Paham nggih? Tapi kalau kompilasi hukum Islam, hukum adat, hukum positif yang ada di Indonesia, semua anaknya dapat. Paham ini? Perbedaannya di situ antara kompilasi hukum Islam dengan syariat Islam. Tetapi dalam kasus ini
dua hukum itu mix, bisa dipakai dua-duanya. Sehingga kalau memakai kombinasi hukum Islam, istrinya tadi itu kaya raya apa enggak? Kaya raya karena dia mendapatkan separuh dari harta suaminya. Itu nggih. Nah, tetapi kalau hukumnya hanya syariat Islam, istrinya itu maksimal dapatnya hanya 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak 1/8 itu jatahnya istri. Sehingga janda kaya nggak ada di dalam Islam. Adanya di Jawa janda kaya karena dia dapat separuh harta suaminya. Inilah yang dipakai oleh artis-artis Hollywood. Artis-artis Hollywood itu kalau bercerai dia kehilangan separuh hartanya. Ya, jadi hukumnya gono gini juga di sana. Nah, terus bagaimana apabila anaknya yang 3 itu mengatakan saya tidak akan mudik-mudik lagi untuk urusan ibu tiri saya. Boleh nggak anaknya ngomong kayak gitu? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Setelah ditegakkan hukumnya. Maksudnya gimana? Mas, Anda bertiga itu harusnya dapat 375 juta dari penjualan itu. Oke. Terus panjenengan mau ambil apa enggak? Saya tidak mau ambil, saya sudah ikhlaskan. Boleh nggak? Boleh. Ini namanya akhlak. Tapi akhlak itu ada di atas hukum. Jadi hukum harus ditegakkan dulu. Anak cuma 2, laki sama perempuan, hartanya banyak, 10 miliar yang ditinggalkan. Si anak laki-laki harusnya dapat 7,5 miliar, gitu ya, 7,5 miliar. Terus anak yang perempuan dapatnya 2,5 miliar. Tapi anak laki-laki bilang sama adiknya, wis dek, aku wis sugih, sehingga dibagi roto wae. Terus dia mas, kamu 5 miliar, aku 5 miliar. Boleh nggak? Boleh. Itu ya. Atau si laki-laki tadi, anaknya laki-laki bilang, wis dek, aku rasa jaluk duitku wis turah-turah, kayak bodoh jamur kabeh. Misalnya gitu. Dan uangnya silakan kamu pack yang 10 miliar. Boleh nggak? Boleh. Kira-kira kalau jamaah dikasih uang 10 miliar itu mau apa enggak? Mau. Itu saya nggak usah tanya, saya juga. Ya. Inilah harta warisan. Harta warisan itu adalah harta yang paling dicintai oleh manusia di muka bumi. Kenapa? Karena harta warisan adalah harta yang didapatkan tanpa berusaha. Yang rekoso siapa? Bapak. Yang mencangkul di sawah siapa? Bapaknya. Yang gosong amahnya sopo? Bapaknya. Anaknya ming turah-turai. Ning setelah bapak meninggal dunia, ujuk-ujuk anaknya dapat duit. Alhamdulillah. Maka dari itu anak yang dapat warisan ini harus banyak bersyukur dan mendoakan orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal, nggak ninggali harta warisan, boleh apa enggak? Boleh. Lalu boleh orang nopo sehingga harus diganti nopo, lalu boleh saja. Itu semuanya karunia Allah. Memilih begitu, mengenai rumah yang tadi. Oh ya, terus yang anak tadi yang cerita anak yang pertama, adiknya yang kedua sudah dikasih rumah, yang ketiga dikasih rumah. Terus dia rumah tambun. Terus
di rumah tabur ini ada apa enggak haknya adik-adiknya? Ada enggak? Ada enggak? Nah, ini. Kalau mau adil, ya, cara membaginya adalah ketika bapak meninggal dunia, meninggalkan aset apa? Rumah ada berapa? 3. Maka dipanggil juru taksir. Wahai juru taksir, rumah keprabon ini kira-kira harganya berapa? Ini 5 miliar. Rumah adik yang nomor 2 di perumahan harganya berapa? Itu 3 miliar. Rumah adik yang ketiga yang dibuat harganya berapa? Itu 2 miliar. Karena pihak ketiga yang ngomong, maka insya Allah semuanya sepakat. Kalau begitu, rumah-rumah itu merupakan peninggalan warisan dari bapak, maka dibagi 3 secara adil. Kalau laki-laki semua, ya. Sehingga bagaimana? Pripun ini mas? Dek, aku mas, aku pengen tetap tinggal di sini, di rumah yang keprabot tadi itu, gitu ya. Terus pripun? Tapi nilaimu jatahmu cuma 3,333 miliar karena dibagi 3 ya. Padahal ini tadi harganya berapa mas? 5 miliar. Maka si kakak ini yang pertama yang di rumah keprabon harus nyusui adik-adiknya. Selisihnya berapa? 5 dikurangi 3,33 sama dengan 1,66666. Nah itu nanti dibagi 2, 1,6 miliar dibagi 2 disusui untuk adik-adiknya. Begitu. Itu kalau mau adil. Atau Dek, Mas, Bapak sudah memberikan panjenengan rumah keprabon itu. Terus piye? Aku ya wis digawe rumah, Mas. Terus piye? Kayak adik nomor 3 ya wis digawe rumah. Terus piye? Ya wis Mas, katakanlah itu hibahnya Bapak kepada kita semua. Terus piye? Ora usah hitung-hitungan. Wis pokoke koyo ngono kuwi wae. Sampean rumah keprabon wis ditompo kate ikhlas. Terus adik nomor 2 di perumahan juga, terus adik nomor 3 juga. Wis oke ya? Oke, sepakat? Boleh nggak? Boleh. Ini namanya penyelesaian secara akhlak, bukan secara hukum. Hukum itu di bawahnya akhlak. Kita memberikan piutang kepada teman kita hutang kepada kita. Kemudian teman kita nggak bisa nyaur. Boleh nggak kita yang punya hak nagih? Kemudian kita mengikhlaskan, wis rasa nyawa, boleh nggak? Boleh. Ya, itu akhlak di atas hukum. Aduh, ya Allah. Sudah ya, Tuhan Pangapunten, terima kasih. Tahun berapa? 1991. Oh, itu yang hukum waris. Yang hukum waris, udah bang? Ya, oke. Ya, itu ya. Atas teman-teman, karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.